Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya happy selalu. So, sebelum kita mulai masuk ke dalam video hari ini, aku harap kalian mau support aku. Caranya so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So, kalau misalnya aku bilang kata seorang ibu, apa yang ada di pikiran kalian? Yang namanya seorang ibu pasti memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada anaknya. Of course, kasus kali ini juga berkaitan dengan kisah seorang ibu yang terlalu sayang dengan anak-anaknya hingga mengorbankan orang lain. Leonarda Cianciulli. Ia lahir di Montella Avellino 18 April 1893. Kemudian pada tahun 1917, Cianciulli ini kemudian menikah dengan seorang pria yang merupakan pegawai kantor catatan sipil bernama Rafael Pansardi. Namun kisah cintanya mereka ini ditolak sama orang tuanya Cianciulli karena sejatinya dia itu pengen dinikahin sama pria lain pilihan kedua orang tuanya. Namun karena mereka tuh kekeh banget, gigih banget dalam memperjuangkan pernikahannya, akhirnya mereka memaksa menikah. Sampai dikabarkan ibunya itu mengutuk pernikahan mereka. Pada 1921, akhirnya Cianciulli beserta dengan suaminya pindah ke kota kelahiran suaminya di Lauria Potenza, di mana di kota inilah Cianciulli itu pertama kali masuk ke dalam penjara akibat kasus penipuan pada 1927. Kemudian setelah Cianciulli ini bebas, akhirnya mereka kembali memutuskan untuk pindah ke kota lain, yaitu ke Lacedonia Avellino. Namun gempa Irpina pada tahun 1930 sayangnya meluluh lantakkan rumah mereka dan kemudian memaksa mereka untuk pindah lagi ke Correggio Reggio Emilia. Di sana Cianciulli bersama dengan suaminya itu membuka toko kecil yang kemudian dia itu dikenal sama masyarakat dan juga dihormati dan disegani oleh masyarakat di sekitar sana selama hidupnya. Nah, selama masa pernikahannya dengan Pansardi, Cianciulli ini mengalami 17 kali kehamilan, namun sayangnya ia mengalami 3 kali keguguran dan 10 anak lainnya itu meninggal pada saat usia muda. Maka dari itu, Cianciulli ini sangat-sangat menjaga dan overprotective kepada anak-anaknya yang masih hidup, guys. Nah, ini juga disebabkan sama pada saat Cianciulli itu datang ke peramal atau peramal itu meramalkan nasibnya Cianciulli bahwa dia itu akan memiliki anak namun anaknya itu bakalan meninggal semuanya. Maka dari itu ia juga sangat-sangat takut terhadap ramalan ini. Ditambah lagi ia pernah datang ke seseorang yang pandai membaca garis tangan gitu. Nah, orang ini tuh bilang sama Cianciulli bahwa di tangan kananmu aku melihat penjara dan di tangan kirimu aku melihat rumah sakit jiwa. Nah, pada tahun 1939, Cianciulli ini menyadari bahwa anak yang paling dia sayang yaitu Giuseppe itu bakalan bergabung dengan Angkatan Darat Italia untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Nah, disinilah ia berpikir bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya kenapa-napa sehingga membawa dia ke pemikiran bahwa satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan anaknya adalah lewat pengorbanan manusia. Nah, dari sinilah aksinya dimulai. Korban pertamanya yaitu Faustina Setti. Nah, Setti ini dikenal sama orang-orang adalah memang orang yang sudah paruh baya gitu, yang memang sudah senior dan belum sama sekali menikah, belum memiliki keluarganya sendiri gitu loh. Nah, ia itu kemudian datang ke Cianciulli dan meminta tolong sama dia untuk mencarikan calon suami yang cocok bagi dia gitu. Nah, kemudian Cianciulli ini menyanggupi dan bilang sama Setti bahwa ada calon suami atau pria yang cocok banget sama Setti yang tinggal di Pola. Nah, tetapi Cianciulli bilang sama Setti bahwa untuk nggak bilang sama siapapun mengenai apa yang dia bilang ke Setti. Dan Setti pun menyanggupinya.
Nah, pada saat itu juga Chen Qiuli meminta Seti untuk buat kartu pos untuk dikirimkan ke semua teman-temannya sebelum dia berangkat ke Pola untuk benar-benar memberitahukan atau kayak mau buat alibi supaya memang benar-benar kalau Seti itu dalam keadaan baik-baik aja. Nah, sebelum Seti pergi dan sedang bersiap-siap pergi ke Pola, nah, Seti itu memutuskan untuk ketemu dulu sama Chen Qiuli untuk yang terakhir kalinya. Nah, di sini pada saat Seti pergi ke rumahnya Chen Qiuli, dijamu dong sama segelas anggur yang ternyata udah dibubuhi sama obat bius. Di sini Chen Qiuli kemudian menghabisi nyawa Seti dengan menggunakan kapak, menyeret tubuhnya, kemudian memotong-motong tubuhnya menjadi 9 bagian. Ia kemudian mengumpulkan darahnya Seti ini ke dalam baskom, melamparkan daging-dagingnya ke dalam panci, dan menambahkan soda kaustik untuk membuat sabun ke dalamnya. Kemudian direbus sampai menjadi bubur hitam yang benar-benar pekat banget. Dia menuangkan bubur pekat hitam daging manusia itu tadi ke dalam beberapa ember dan membuangnya ke septic tank terdekat, guys. Nah, untuk darahnya yang dia taruh di ember itu atau baskom tadi, ia tunggu sampai menggumpal, kemudian ia keringkan di oven, kemudian dia giling sampai menjadi halus, dia campurin sama tepung, sama coklat, sama susu, sama sugar, kemudian dia bake, guys. Dia buat menjadi cookies. Dan cookies itu bahkan dia hidangkan untuk tetangga-tetangganya atau untuk orang-orang yang datang berkunjung ke tokonya dia. Bahkan dia dan Giuseppe pun memakan cookies tersebut. Beberapa source mengatakan bahwa bahkan Chen Qiuli ini menerima tabungan seumur hidupnya Seti senilai 30.000 lira atas jasanya menjadi mak comblang gitu loh bagi Seti. Nah, jadi kalau di kurs di Indonesia kan dirupiahkan pada saat ini 30.000 lira itu setara dengan kurang lebih 57 juta rupiah, guys. Next, korban yang kedua adalah Francesca Soavi. Chen Qiuli ini mengaku bahwa ia itu sudah atau membantu menemukan pekerjaan buat Soavi di sebuah sekolah khusus anak perempuan di Piacenza. Kemudian ia juga memperlakukan Soavi ini sama seperti Seti, di mana dia diharuskan untuk membuat kartu pos untuk dikirimkan ke teman-temannya untuk alibi supaya dia sampai di sana ternyata dia baik-baik aja. Kemudian sebelum berangkat dia harus ketemu sama Chen Qiuli dulu. Kemudian Chen Qiuli menghidangkan segelas anggur yang sudah dibubuhi obat bius. Kemudian dihabisi langsung nyawanya menggunakan kapas. Kemudian ia menyeret tubuhnya dan kembali memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dilemparkan ke panci, dibubuhi soda. Kemudian semuanya diperlakukan sama seperti Seti dan dijadikan cookies. Di sini ia juga menerima 30.000 lira dari tabungannya Soavi ini untuk jasanya dia dalam menemukan pekerjaan untuk dirinya. Korban yang terakhir adalah Virginia Cassiopo. Nah, Chen Qiuli ini mengaku bahwa ia juga telah membantu Cassiopo untuk menemukan pekerjaan sebagai sekretaris di Florence. Kemudian semuanya sama seperti dua korban sebelumnya, di mana diharuskan membuat kartu pos untuk alibi, kemudian disuguhi anggur dan sebagainya. Namun yang berbeda dari dua korban sebelumnya, kalau dua korban sebelumnya itu dijadiin cookies, yang ini berbeda, guys. So, tubuhnya Cassiopo ini kemudian dilebur menjadi tubuh Cassiopo ini kemudian dilebur menjadi bubur, guys, di dalam sebuah panci. Ini kata-katanya dia dan aku quote ya, guys. Aku kutip kata-katanya. Dan kurang lebih dia itu bilangnya kayak gini. Jadi dia bilang adalah seperti dua orang yang lainnya. Dagingnya itu begitu gemuk dan putih. Ketika meleleh, aku menambahkan kolonge ke dalam pancinya. Setelah sekian lama melebur atau mendidih gitu ya, aku kemudian bisa membuat sabun krim. Dan
memberikannya kepada tetangga-tetangga. Dia juga bilang bahwa kuenya juga sangat enak. Wanita itu sangatlah manis. Aku bacanya aja merinding. By the way, disinilah aksinya si Ciancul ini mulai terungkap karena adiknya si Cassiopo ini kemudian mencurigai kakaknya itu tiba-tiba hilang entah kemana gitu loh, nggak ada kabarnya sama sekali. Dan dia mengaku bahwa terakhir kali dia ngeliat kakaknya itu adalah ketika kakaknya masuk ke dalam rumahnya Cianciuli dan nggak pernah lagi keluar. Segera setelah itu ia kemudian langsung melaporkan hal ini ke polisi setempat, dan pada saat itu juga polisi langsung menerjunkan para petugasnya untuk segera menangkap Cianciuli. Nah, ketika polisi datang, awalnya dia itu nggak ngaku sama sekali mengenai aksi yang sudah dia lakukan, sampai ketika polisi bilang bahwa anaknya Giuseppe nih yang terlibat dalam kasus ini. Nah, karena sang ibu nggak mau anaknya disalahin ataupun kenapa-napa sama sang anak, akhirnya Cianciuli pun mengaku dan memberikan laporan yang sangat-sangat rinci seperti yang udah aku bilang barusan. Gimana cara dia menghabisi nyawa, apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia menghilangkan barang bukti atau tubuh-tubuh si korbannya ini. Dia ceritain semuanya dengan rinci kepada pihak kepolisian. Ia diadili pada tahun 1946 dan dia sama sekali tidak menyesal akan hal tersebut. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian Cianciuli meninggal karena penyakit otak di rumah sakit Women's Criminal Asylum atau rumah sakit jiwa khusus perempuan gitu pada 15 Oktober 1970. Sejumlah barang bukti dari kasus ini seperti panci tempat dia merebus para korbannya itu dipajang di Museum Kriminologi di Roma, guys. Nah, gimana menurut kalian kasus tentang Leonarda Cianciuli ini, seorang ibu yang too much affection sama anaknya tuh sangat-sangat keterlaluan, sangat over. Kita bisa paham juga bahwa seorang ibu itu pasti menyayangi anak-anaknya, dengan over itu udah pasti, tapi Cianciuli ini bahkan dengan gamblang berpikir bahwa supaya anak aku selamat di medan perang, maka aku harus memberikan tumbal yang selayaknya tumbal untuk menyelamatkan anakku. Gitu, menurut dia. Berarti untuk menyelamatkan nyawa, maka harus ada nyawa yang dikorbankan. Gimana menurut kalian? Well, sepatutnya bagi kita yang belum pernah merasakan jadi seorang ibu, mungkin kita gak paham gimana kita bener-bener rasa takut akan kehilangan seorang anak gitu loh ya. Apalagi dia memang udah pernah punya experience kehilangan beberapa anaknya. Bahkan banyak ya, 10 anaknya aja meninggal muda dan 3 lainnya adalah keguguran gitu. Jadi dia terlalu overprotective menjaga anak yang paling-paling dia sayangi ini gitu. Tetapi balik lagi bahwa sayang atau cinta itu tidak harus selalu dipaksakan, dan pastinya semua anak itu punya kehidupannya masing-masing. Dan ya sebagai orang tua pasti harusnya orang tua memberikan kesempatan anak-anaknya untuk belajar dan kemudian mengenal dunia lebih luas supaya pikirannya bisa juga terbuka, supaya lebih open-minded dan bisa belajar untuk menerima banyak pandangan dari banyak orang gitu loh kan. Tetapi ya namanya orang tua pasti sangat-sangat menyayangi sang anak, dan sang anak juga pastinya harus mengerti kondisi atau gimana orang tua sayangnya sama kita sebagai anak gitu loh. Gitu juga orang tua. Makanya dari itu aku bilang komunikasi adalah hal yang penting antara orang tua dan anak, anak dan orang tua gitu loh. Apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang, komunikasi itu nggak sulit sama sekali. Dan banyak dari orang tua yang aku lihat itu sekarang itu lebih ngikut ke pace-nya anak-anak gitu, ke cara gimana mereka itu mendekatkan diri sama anak-anak. Udah bukan lagi kita yang ngikutin tradisi atau traditional
perilakunya orang tua, tapi sekarang orang tua yang udah ikut pace-nya anak-anak gitu loh. Jadi menurut aku di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, sebenarnya sangat-sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua, hanya gimana kita atau orang tua menempatkan dirinya masing-masing, guys. So, saling menghormati itu sangat-sangat penting. So, kalian boleh komen di bawah tentang kasus ini, dan kalau misalnya kalian punya kasus lain yang pengen aku bahas, kalian juga boleh komen di bawah. Thank you guys, and see you on the next video.